tentang problematika pembangunan ekonomi Islam. Problematika itulah suatu masalah yang sering dihadapi oleh seseorang. Jadi apa sih problematika pembangunan ekonomi Islam itu? Masalah-masalah yang akan dihadapi oleh ekonomi atau negara-negara Muslim. Kita ketahui sekarang bahwasanya negara Muslim itu rata-rata dalam keadaan negara yang sedang berkembang. Maka daripada itu, khususnya pemerintah harus bisa signifikan mengatasi suatu masalah yang ada pada saat ini. Jadi masalah itu seperti yang pertama itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi, karena apabila sumber daya manusia itu berkualitas dan mempunyai skill untuk mengelola sumber daya alamnya, maka dari itu negara itu akan bisa menjadi negara berkembang, menjadi negara maju. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran ini sering dihadapi oleh negara-negara berkembang, khususnya negara berkembang. Maka daripada itu negara harus bisa memfasilitasi tenaga kerja yang ada di dalam negaranya. Dan solusi yang bisa kita simpulkan untuk mengatasi masalah-masalah problematika pembangunan ekonomi Islam itu adalah dengan khususnya pemerintah harus mengkasih ataupun mengayomi skill-skill yang ada di dalam sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia sudah berkualitas, tetapi pemerintah yang tidak mengasih fasilitas terhadap sumber daya manusia itu mustahil bagi kita, ya. Dan kedua itulah tenaga kerjanya. Kita seharusnya sebagai mahasiswa itu bukan hanya untuk bekerja, akan tetapi kita harus sadar bahwasanya kita harus mencari ataupun membuka suatu lapangan pekerjaan. Maka daripada itu pemerintah pun harus bisa memberi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagaimana teori Ibnu Khaldun. Sebelumnya kita ketahui dulu, Ibnu Khaldun ini adalah sarjana Muslim. Dia sangat berkontribusi dalam ekonomi. Teorinya mengatakan bahwasanya siklus peradaban ekonomi. Siklus peradaban ekonomi menurut Ibnu Khaldun ini adalah seperti keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, kemunduran. Itu adalah yang menentukan suatu ekonomi itu, apakah negara itu maju, apakah negara itu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan juga ekonomi dalam perspektif Islam itu adalah ekonomi menekankan pada prinsip moralitas, keadilan dan keseimbangan dalam prinsip-prinsip Islam. Di dalam ekonomi Islam itu juga dilarang yang namanya riba. Sebagaimana firman Allah SWT mengatakan bahwasanya walallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perbuatan riba ini adalah perbuatan yang sangat tercela dalam Islam. Karena dosa riba ini adalah seperti seseorang itu dalam menjolimi ataupun menghamili atau mengkawini seorang ibu kandungnya sendiri. Dan juga prinsip dalam ekonomi Islam itulah prinsip tanggung jawab. Sebagaimana teori Muhammad Baqir Asad mengatakan bahwasanya ada yang namanya intervensi negara. Intervensi negara itu adalah negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas keadilan, kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dalam teori filsuf mengatakan negara ini adalah bertugas sebagai pengganti tugas Nabi Muhammad. Karena negara ini adalah mengajarkan bagaimana adat tentang dalam agama. Membangun ekonomi dalam perspektif makro syariah, upaya untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam itu berdasarkan makro syariah. Dalam makro syariah itu ada yang perlu harus dijaga. Yang pertama itu adalah kendaraan agama, keturunan, akal, jiwa, harta. Dalam makro syariah ada yang namanya itu keadilan. Yang namanya keadilan itu adalah yang dimana masyarakat itu sudah menerima ataupun mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Seperti contohnya itu adalah pembangunan. Pembangunan itu sudah suatu keadilan setiap daerahnya ketika suatu ada pembangunan. Yang kedua itu adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu ialah kesejahteraan. Ketika masyarakat sudah mengalami
makmur atau keadilan, ya dimaksudkan itulah suatu kemaslahatan. Yang terakhir itu adalah riba. Sebelumnya saya sudah tidak menjelaskan yang namanya riba. Riba ini adalah unsur penambahan. Jika suatu meminjam ada unsur tambahan, itu adalah disebut yang namanya riba. Itu adalah dalam Islam. Yang pertama itu zakat. Jika seseorang tidak bisa membayar zakat, maka itu dikategorikan adalah orang miskin. Apabila jika seseorang itu bisa memenuhi zakat hisabnya, maka itu dikategorikan adalah orang yang tidak miskin. Yang kedua itu adalah kebutuhan. Kita lihat dari kebutuhan sehari. Apabila dia bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan tersier, maka itu dikatakan adalah orang yang tidak miskin. Apabila seseorang tidak bisa memenuhi apapun dalam kehidupan sehari-hari, maka itu dikatakan adalah orang miskin. Miskin dalam Islam yang dikatakan miskin itu adalah ketika seseorang itu hanya bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti kebutuhan primer tanpa bisa memenuhi kebutuhan seperti sekunder, tersier. Jadi dalam Islam miskin itu adalah suatu cobaan yang harus kita lewati dengan cara seperti bertawakal, selalu membuat dan berusaha untuk keluar dari kemiskinan tersebut dengan cara membuat suatu usaha. Usaha itu adalah agar bagaimana kita tawakal dan percaya bahwasanya itu ke depan itu usaha kita akan berdiner. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.